Mantan raja Liga Inggris berhasil menang walaupun sedikit terseok-seok melawan salah satu tim promosi yang nggak tahu udah berapa lama nggak pernah masuk Liga Inggris. Manchester United berhasil mencolong 3 poin dari Sheffield United dengan gol spekulasi dari Diogo Dalot. Dal, pendapat lu gimana soal MU kemarin? Gue agak prihatin sih kalau ngeliat MU ya. Kalau kita lihat kemarin masih ada Chelsea yang di bawah juga. Cuman dari sisi Chelsea gue udah lihat ada identitas, ada plan, ada cara bermain yang kuat. Apalagi kemarin lawan Arsenal. Cuman MU masih khawatir gue ngelihatnya. Gue ngeliat apalagi babak pertama ya. Kalau kita lihat Sheffield United, kalau nggak salah dia tim nomor 1 yang paling banyak kebobolan. Dan XG kebobolannya, expected goal kebobolannya paling tinggi juga. Cuman kalau kita lihat di babak 1, MU kesusahan nyari peluang. Dan akhirnya kayak kita lihat yang terjadi gitu. MU rely sama performa individual. Main Dalo yang tadi tendangan spekulasi. Waktu itu McTominay 2 minggu yang lalu. Jadi Nggak ada clear system ya dari Ten Hag, nggak kelihatan gitu. ya, Tahun lalu gue sempat ngelihat dia main tuh sedikit negatif, dia ngandelin counter press terus counter attack gitu kan, sempat ada berpola gitu. Yang menjadi pivotal playernya tuh si Casemiro di musim lalu. Jadi tapi semenjak Casemiro di akhir musim kemarin tuh turun, kayaknya sistemnya juga hancur gitu. Iya. Dan kelihatan juga musim ini mereka sangat tergantungan sama performa individual gitu. Rashford dengan counter attack-nya. Ya. Kayaknya plan MU berapa game terakhir tuh, mungkin 10-20 game terakhir counter attack kasih Rashford Ya. dan doa gitu. Rashford melakukan sesuatu. Jadi gue gimana ya? Gue awal-awal ada harapan tinggi untuk Erik ten Hag. Cuman dia udah dikasih uang, udah dikasih pemain pilihan, udah dikasih waktu. Cuman belum jelas juga arahnya kemana. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, sebenarnya kita juga harus tahu kalau cedera menghantui Manchester United, badai cedera, ya kan? Ada Casemiro, Licha, Sancho, Malacia, AWB yang nggak bisa main, terus ditambah lagi Varane baru sembuh gitu. Jadi fair nggak sih kalau kita nilai Ten Hag dalam badai cedera ini gitu? Gue sebenarnya penasaran ngelihat MU di saat timnya fully fit itu gimana gitu. Pendapat tuh gimana, San? Gue nyambung dari Doli, Rashford dikasih bola, soloran gol. Ini nggak ada. Lo setuju sama itu? Musim ini nggak ada. Salah siapa? Ini overall semua ada korelasinya. Pemain, pelatih. Gue lihat Rashford gak mood juga. Nggak tahu kenapa. Rashford kayak mood-moodan. Lagi hilang. Memang kalau Rashford itu musim lalu 2-3 bulan ngejos. Nanti tuh turun 1-2 bulan dia turun. Memang selalu seperti itu kan? Iya, selalu seperti itu memang. Angin-anginan. Nah, ternyata musim ini dari yang dia egois, depan gawang berapa kali shoot, kemarin gawang kosong malah didiemin. Nah, itu malah dipasing ke Højlund. Nyambung dari yang cedera, badai cedera itu lini belakang. Nah, yang jadi permasalahan MU kan lini depan. Itu pertama. Pemanfaatan peluang, bagaimana pemain di final third, koordinasinya. Baru tadi gue bilang Rashford egois banget. Banyak momen di pertandingan sebelumnya itu pemain kosong nggak dipasing, pemain ini nggak dipasing, sekali dipasing bolanya jauh. Nah, ini yang menjadi PR buat Erik ten Hag karena sistem yang bakal dia bawa itu kan passing pendek, bagaimana semua pemain nggak tertuju pada satu pemain. Nah, itu masih belum bisa dijalankan di lini depan. Gue lebih concern ke sana. Højlund tanpa passing pun juga nggak dapat apa-apa. Dia juga butuh dilayani. Gue sempat lihat di Galatasaray, lawan Galatasaray walaupun kalah, Rashford nggak egois. Dia passing ke Højlund berapa kali, ternyata kambuh lagi. Dan itu di pertandingan lawan Sheffield harusnya menjadi game changer buat MU, cetak gol yang banyak, kumpulin modal untuk derby Manchester. Kalau case seperti ini di derby Manchester habis dibantai, wah, gue nggak tahu nih nasib ini tim gimana. Karena harapan gue setelah kalah lawan Brighton, menang ugly win, harusnya kemarin tuh nggak ugly win,
ini berat derby Manchester. Mau nggak mau MU harus menang gimana pun caranya. Buat Kalau MU kalah, dia turun lagi. Semakin terpuruk. Buat gue pribadi susah untuk tidak bahagia atas kehancuran Manchester United. Yeah. Jadi kalau kalian ngelihat ada yang merasa senang atau apa ya, gue senang gitu. Ada berita baru cukup menyenangkan. Gosip sih, rumor. Coba tolong teman-teman yang fans MU kok tulis di kolom komen. Graham Potter katanya sedang dilihat oleh boardnya MU. Untuk Radcliffe ya. Untuk menggantikan ETH. Mudah-mudahan itu terjadi. Graham Potter salah satu pelatih terbaik Inggris. Prideful juga dong. Tim terbesar di Inggris punya pelatih orang Inggris ya kan. Jadi kita doain ya Graham Potter. Radcliffe juga Inggris kan? Oh iya makanya. Jadi harusnya menjadi Trisula Inggris yang sangat indah. Nah, balik lagi nih ke topik yang lebih serius. Menurut gue Amrabat itu salah satu pembelian terbaiknya MU. Dia bisa stand up sebagai pivot. Dia juga bisa diandelin sebagai left back. Punya kecerdasan playing yang bagus, ya kan? Dan kayaknya gue gak kenal Amrabat, tapi kayaknya dia nggak terlalu rentan cedera. Jadi kayaknya bisa jadi pemain kunci nih. Pendapat lu gimana, Dol? Amrabat profil yang unik ya. Gue pernah denger dia di interview kayak 3 minggu yang lalu. Dia bilang gue nggak peduli main di posisi apa. Lo taruh gue di kiper, gue juga main. Soalnya gue cinta gue bisa main di klub ini gitu. Nah itu mentalitas yang kelihatannya di ruang ganti Manchester United berapa tahun kebelakangan tuh nggak ada gitu. Dan kalau kita ngomongin mentalitas, kita nggak bisa hilangin juga kontribusi dia di Piala Dunia 2022 sorry. Itu top sih, ya. Formasi 4-1-4-1 atau lawan Spanyol, Amrabat jadi sweeper di antara back dan gelandang, wah, mewah. Dan di posisi tim yang lagi terpuruk, di posisi krisis, lo butuh orang-orang seperti itu gitu. Lo butuh orang-orang yang kalau kata bahasa Inggrisnya would go the extra mile gitu, dengan leadership dia, dengan mentalitas dia. Jadi saya pikir tadinya Mason Mount yang akan bergerak seperti itu, namun ternyata kebanyakan duduk. Kita belum lihat juga. Kita bahas di pojok debat nanti. Mason Mount pasti kemarin juga banyak cederanya juga ya. Dia baru sembuh cedera katanya. Cuman McTominay kayaknya menarik ya. Tapi salah satu penyakit yang gue ngeliat itu ingkar janji loh McTominay. McTominay di malam istrinya Sir Alex meninggal memberikan 2 gol comeback untuk MU, ya kan? Jadi menang apa jadi 2-1? Menang. Jadi menang kan? Iya kan? Seperti memberikan harapan gitu. Terus masuk ke game Sheffield, bikin gol 1. Tapi bikin penalti abis itu. Tapi malah ngasih handsball. Nah ini pola yang gue ngeliat menarik ya. Berapa game terakhir di mana MU unggul 1 gol dalam 5 menit kebalikan gitu. Kita ngeliat di Arsenal, dia gol 1-0 Rashford, abis itu Odegaard nggak nyampe semenit golin. Lawan Galatasaray terjadi juga. Dan sekarang juga terjadi gitu. Nah itu apakah mentalitas, apakah emang bad luck aja gitu? Itu pertanyaan. Masih banyak misteri ya di Manchester United. Kita doakan saja salah satu klub terbesar di bumi, atau malah mungkin klub terbesar di bumi, akan segera sembuh dari kutukannya. Oke, itu aja untuk MU versus Sheffield. Terus di kolom komentar pendapat kalian. Jangan lupa subscribe kita, klik tombol like, terus juga nyalain tuh notification bell-nya biar tahu kalau kita lagi posting video-video baru. Terus jangan lupa kasih tahu teman-teman kalian lain, kita butuh banget 1.000 subscribers. Sampai jumpa di roundup selanjutnya. Let's go.